Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Hidup Kristiani. Dikisahkan seorang kepala rumah tangga gelisah dengan situasi hidup keluarga yang secara ekonomi sedang jatuh. Padahal, kebutuhan keluarga, khususnya biaya sekolah keempat anak dan modal memulihkan usaha cukup besar. Ia dilema antara apakah akan bertahan, menjalankan usahanya dengan jujur, ataukah akan memilih jalan lain dengan mengambil proyek-proyek yang tidak jujur. Tidak selang lama, ia kehilangan istri terkasihnya karena korban tabrak lari. Ia sungguh di puncak kemampuannya untuk bertahan hidup sebagai orang benar dan beriman. Dalam situasi sangat buruk itu, ia tidak bisa berucap satu kata pun tentang Tuhan yang Maha Kasih. Ia hanya ingin keluar dan lepas dari beban menyakitkan itu. Tetapi ada hal di luar dugaan terjadi. Keempat anaknya memeluk papanya sambil berbisik, "Kami selalu bersama dengan Papa, sekalipun kita harus kehilangan semuanya." Saudara-saudari, dalam banyak hal seringkali kita sebenarnya takut bukan tentang apa yang membawa selamat bagi jiwa kita dan orang-orang yang kita kasihi. Sebaliknya, kita lebih takut pada apa kata orang tentang diri kita. Karena itu, amat jarang ditemukan orang beriman yang berani dan tetap rendah hati untuk bertahan dalam penderitaan hidup. Rasul Petrus dalam suratnya yang kedua di pasal 3 ayat 9 mengingatkan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan selanjutnya, di ayat ke-14 dikatakan, sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, maksudnya kedatangan hari Tuhan, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara-saudariku, sementara bagi orang-orang yang tidak beriman, Rasul Petrus mengingatkan dalam suratnya yang kedua pasal 2 ayat 21 sampai 22 begini. Untuk mereka adalah lebih baik jika tidak mengenal jalan kebenaran. Oleh karena itu cocoklah peribahasa bagi mereka. Anjing kembali ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Saudara-saudari, bertahan dalam penderitaan dengan tetap beriman memang nampak sebagai kebodohan. Tetapi bagi orang percaya, itulah cara kita hidup dalam pengharapan, dengan tidak lupa bahwa Allah itu berlimpah kasih setia, sebagaimana dibuktikan dalam kematian Yesus di salib. Kesaksian kita tentang kesetiaan Allah dalam Kristus yang tersalib adalah terang bagi dunia yang berada dalam kegelapan. Tuhan memberkati.